Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 anggota Latsar CPNS golongan 3 angkatan 34 tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Saya Lutfiah sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan rekan saya. Yang pertama ada Taufik Akbar, Nur Fajri, Anton Hermawan, dan yang terakhir adalah Muhammad Sukri. Moto kami adalah bersama kita pasti bisa. Kami akan mempresentasikan mengenai akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya negara, penyimpanan dan penggunaan data, serta konflik kepentingan. Sebagai ketua, saya akan memulai presentasi ini. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Untuk contoh perilaku atau kegiatannya, yang pertama adalah ketidaktransparansinya penggunaan dana penyediaan alat dan bahan di rumah sakit. Dan untuk akar penyebabnya, yaitu karena tidak diselenggarakannya rapat untuk membuat anggaran dana tersebut. Dan dampak negatifnya adalah dana tersebut dapat disalahgunakan. Lalu bagaimana solusinya? Untuk solusinya, kita dapat menyelenggarakan rapat secara terbuka untuk membahas mengenai anggaran dana tersebut. Dan untuk contoh kegiatan atau perilaku yang kedua yaitu terdapat petugas rumah sakit yang tidak menginformasikan kepada pasien bahwa terdapat perubahan jam operasional rumah sakit yang menjadi lebih singkat. Akar penyebabnya yaitu karena kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai hal tersebut. Untuk dampak negatifnya, terjadi perdebatan antara petugas rumah sakit dan juga pasien serta masyarakat. Dan untuk solusinya, pihak rumah sakit harus membuat banner yang diletakkan di depan pintu yang memuat mengenai informasi tersebut. Rumah sakit juga bisa membuat informasi tersebut di situs milik rumah sakit. Dan yang paling penting adalah petugas rumah sakit harus menginformasikan kepada setiap pasien mengenai perubahan tersebut. Akuntabilitas dalam konteks praktek kecurangan dan perilaku korup. Contoh kegiatan yang pertama, penyelewengan dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk keperluan pribadi. Akar penyebab, gaya hidup mewah yang selalu ingin membeli barang-barang mahal dan suka menghambur-hamburkan uang. Dampak negatif, fasilitas sekolah menjadi sangat minim karena dana yang tersedia digunakan untuk keperluan pribadi. Solusi permasalahan, perlunya kontrol atau pengawasan dari instansi terkait, seluruh dewan guru, staf, dan juga masyarakat. Dan yang lebih penting adalah harus adanya kesadaran dari dalam diri sendiri. Perilaku korup tidak hanya berhubungan dengan uang dan materi, tapi juga bisa berupa waktu. Contoh kegiatan yang kedua, yaitu datang terlambat ke sekolah dan selalu pulang lebih awal tanpa alasan yang jelas. Akar penyebab, suka bermalas-malasan dan pola hidup tidak sehat dengan tidur selalu larut malam. Dampak negatif, siswa menjadi terbengkalai dan materi yang diajarkan pun tidak pernah tuntas. Solusi permasalahan, harus ada sikap tegas dan bimbingan dari kepala sekolah serta perlunya motivasi untuk menjalankan pola hidup sehat. Akuntabilitas dalam konteks penggunaan sumber daya negara. Di sini saya contohkan yang pertama yaitu memakai kendaraan dinas misalnya sepeda motor untuk keperluan pribadi. Akar penyebabnya yaitu karena tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga kemana-mana kegiatan yang di luar dinas memakai kendaraan dinas. Dampak negatif yang ditimbulkan, kendaraan cepat rusak dan pemakaiannya kurang terawat.
karena biasanya kalau merasa kendaraan dinas untuk perawatan kurang diperhatikan. Untuk solusi permasalahan, ya tentunya harus membeli kendaraan secara pribadi untuk kegiatan-kegiatan yang di luar dinas. Untuk contoh yang kedua misalnya yaitu memakai fasilitas sekolah. Contohnya seperti memakai printer untuk kepentingan pribadi. Akar penyebabnya karena printer sekolah jadi perawatannya tidak memerlukan biaya pribadi seperti membeli tinta, misalnya cartridge rusak dan lain sebagainya. Untuk dampak negatif, printer cepat rusak dan menambah biaya operasional sekolah. Jadi beban biaya sekolah menjadi bertambah. Untuk solusi permasalahannya, kita harus membeli printer pribadi dan sadar diri untuk tidak memakai fasilitas sekolah untuk keperluan pribadi. Nomor 4, akuntabilitas dalam konteks penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Contoh kegiatan dan perilaku yang pertama di sekolah adalah memakai nik siswa untuk keperluan pribadi. Akar penyebab untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan data tersebut. Dampak negatif, data siswa dipakai untuk kejahatan ataupun untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya solusi permasalahannya adalah kepala sekolah wajib membatasi akses untuk data siswa supaya tidak bocor ataupun diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, contoh kegiatan atau perilaku di sistem pemerintahan. Data diri para pegawai diperlihatkan secara bebas di depan umum tanpa disimpan dengan sebaik-baiknya. Akar penyebabnya adalah tidak paham dan gaptek dalam pengolahan data tersebut yang dilakukan oleh petugas di sistem pemerintahan tersebut. Dampak negatif, dampaknya bisa disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Solusi permasalahan, selalu belajar untuk memahami dan melakukan pekerjaan tersebut secara sendiri. Kemudian, akuntabilitas yang kelima dalam konteks konflik kepentingan. Nomor 1, contoh kegiatan perilaku adalah membeda-bedakan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Akar penyebabnya, ada hubungan kekeluargaan antara siswa yang dibedakan tersebut. Kemudian, biasanya siswa itu lebih tangkas atau lebih pintar dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, anak orang terpandang atau anak orang yang berani, istilah lain atau preman. Dampaknya bagi siswa yang dibela atau yang dibedakan tadi dan siswa lainnya adalah sikapnya akan menghasilkan siswa tersebut minder, kurang percaya diri, manja, atau sering ketergantungan. Solusinya dari permasalahan tersebut adalah pembelajaran secara adil, tegas, disiplin, jujur, sesuai dengan apa yang didapatnya. Contoh yang kedua adalah perdebatan antara wali murid dan guru. Nah, akar penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dengan wali murid. Dampaknya, bentrok pendapat antara wali murid dengan guru. Yang kedua, salah paham. Yang ketiga, bisa menghasilkan keributan antara wali murid dengan guru tersebut. Solusinya, sering-sering sosialisasi atau adakan sosialisasi antara wali murid dengan guru. Kemudian di dalam sosialisasi tersebut,
berbagi pendapat, berbagi pengalaman, bertukar pikiran, saling-saling feedback lah antara Dewan Guru. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.